Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Askalani Yalsa Almadani dengan NIM 105255159 dari kelas IS3 Universitas Komputer Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama hingga sekarang. Yang pertama, kita ada pendahuluan. Yang pertama itu, apa itu komputer? Dua itu sejarah komputer, dan tiga itu bagaimana perkembangan komputer dari masa ke masa. Sejarah komputer. Sejarah komputer berasal, atau lebih tepatnya komputer berasal dari kata to compute yang berarti berhitung. Tetapi pengertian komputer saat ini bukanlah semata-mata sebagai alat hitung saja. Tapi ada suatu alat hitung dengan konstruksi elektronika yang mempunyai storage internal tempat penyimpanan. Dan kerja dengan bantuan sistem operasi atau operation system. Menurut program-program yang diberikan kepadanya, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Perkembangan komputer itu sendiri terbagi menjadi 5 generasi, dimulai dari generasi pertama tahun 1940 sampai 1959, hingga generasi kelima yang dipelopori oleh Jepang. Dari setiap generasi terdapat ciri-ciri yang membedakannya. Nah, komputer juga bisa dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Dan komputer mulai ditemukan pertama kali oleh Carles Babbage yang merupakan seorang ahli matematika asal Inggris pada tahun 1822. Babbage yang juga disebut sebagai bapak komputer awalnya ingin membuat sebuah mesin hitung yang dapat menghitung tabel angka dengan menggunakan tenaga uap. Hingga kemudian ditemukan mesin hitung tersebut yang diberi nama The Prince Engine Zero. Mesin tersebut memiliki bentuk yang jauh berbeda dari model komputer saat ini. Akan tetapi digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia karena prinsip kerjanya mirip dengan komputer yang kita temui saat ini. Oke, kita langsung pada generasi pertama komputer, yaitu generasi pertama komputer yang dimulai di tahun 1940 sampai 1959. Pada tahun 1946, komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Beratnya hampir 30 ton. Tapi ini sangat tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang besar serta panas yang berlebih. Oleh karena itu, generasi pertama ini masih menggunakan bahasa mesin yang hanya bisa dimengerti oleh komputer itu sendiri. Inputnya menggunakan sebuah pita kertas dan punch card dengan output berupa printer, yang mana pada waktu itu membutuhkan sekitar $1 juta hanya untuk mendapatkannya. Ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu, yang pertama itu komputer generasi pertama dirancang dengan karakteristik hanya untuk melakukan pekerjaan tertentu yang spesifik. Yang kedua, komputer generasi pertama sulit untuk diprogram. Hal ini memiliki keterkaitan dengan karakteristik pengembangan komputer generasi pertama yang hanya diperuntukkan bagi fungsi tertentu saja yang spesifik. Dan yang ketiga, kecepatan yang dimiliki komputer generasi pertama ini masih terbatas. Dan keempat, pengoperasian komputer generasi pertama membutuhkan daya yang sangat besar. Daya yang sangat besar. Yang kelima, komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum dalam jumlah besar. Dan yang terakhir,
ukuran komputer generasi pertama sangat besar. Saking besarnya ukuran komputer generasi pertama ini bahkan tidak muat bila disimpan di dalam garasi mobil, sehingga butuh ruang yang sangat besar untuk menyimpannya. Oke, kita lanjut ke komputer generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Nah, sebelum itu, tahun 1948 ditemukan transistor yang menggantikan fungsi tabung vakum. Penemuan ini ditemukan oleh 3 fisikawan asal Amerika yang terdiri dari Walter Hauser Brayton, John Porter, dan William Bradford Shockley, mendatangkan perubahan besar pada berbagai peralatan elektronik, khususnya komputer. Perubahan besar ini berdampak pada ukuran dan konsumsi daya komputer. Ukuran komputer generasi 2 ini menjadi lebih kecil dibandingkan generasi pertama, dan energi yang digunakan untuk mengoperasikan pun menjadi lebih hemat. Lalu selanjutnya, pada tahun 1950, International Business Machine atau disebut IBM Corporation berhasil mengembangkan memori inti magnetik. Komputer generasi 2 ini mulai menggunakan memori inti magnetik tahun 1960-an. Dan komputer generasi kedua yang pertama adalah superkomputer Stretch Arm dibuat oleh IBM. Kemudian disusul hadirnya superkomputer Large yang dibuat oleh Sperry-Rand untuk dimanfaatkan di laboratorium energi atom dan menangani data-data penelitian. Komputer ini kurang populer karena harganya yang sangat mahal dan terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis. Nah, bahasa mesin pada komputer generasi kedua ini menggunakan bahasa assembly yang menggunakan kode-kode berupa singkatan-singkatan untuk menggantikan kode-kode biner pada bahasa mesin. Kode-kode berupa singkatan-singkatan ini jauh lebih mudah dipahami dibandingkan dengan kode-kode biner. Komputer generasi kedua memiliki program dan bahasa pemrograman sehingga lebih fleksibel untuk digunakan. Adapun ciri-ciri komputer komputer generasi kedua ini yaitu yang pertama memanfaatkan teknologi transistor. Yang kedua itu ukuran komputer generasi kedua ini lebih kecil. Dan ketiga itu konsumsi daya komputer generasi 2 ini lebih hemat dan efisien. Dan keempat, komputer generasi 2 bekerja lebih cepat dan lebih andal. Dan yang terakhir, komputer generasi 2 dilengkapi dengan program dan bahasa pemrograman sehingga lebih fleksibel. Dan ada pula komputer generasi ketiga yang dimulai pada tahun 1965 sampai 1970. Kehadiran transistor yang sukses untuk menggantikan fungsi tabung vakum memang memberikan kontribusi yang besar dan penting dalam pengembangan komputer. Pemanfaatan transistor selanjutnya mampu menjadikan ukuran komputer menjadi lebih kecil dan konsumsi daya selama pengoperasian jauh lebih hemat. Meski begitu, transistor tetap memiliki kelemahan. Saat komputer dioperasikan, transistor menghasilkan panas yang cukup besar sehingga berpotensi merusak bagian-bagian komputer yang lainnya. Nah, para ilmuwan juga berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam satu chip tunggal. Penggunaan chip inilah yang membuat komputer semakin kecil. Hal ini disebabkan karena komponen-komponen dalam komputer tersebut dapat dipadatkan dalam chip-chip. Keunggulan komputer generasi ketiga lainnya ialah telah digunakan sistem operasi atau operation system. Penggunaan sistem operasi ini memungkinkan mesin komputer dapat menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengoordinasikan memori komputer. Contohnya komputer generasi ketiga diantaranya IBM 30, Univac 9000, Univac 1108, dan GN 600. Nah, komputer generasi ketiga memiliki beberapa ciri khusus yang menjadikan berbeda dengan versi komputer generasi lainnya. Ciri-ciri komputer generasi ketiga antara lain, yang pertama itu mulai memanfaatkan teknologi sirkuit integrasi.
adanya pemanfaatan sirkuit integrasi mampu mengurangi kelemahan teknologi transistor yang menghasilkan panas berlebih saat komputer dioperasikan. Yang kedua itu, ukuran komputer generasi ketiga lebih kecil lagi bila dibandingkan dengan komputer pendahulunya. Dan yang terakhir, yang ketiga, komputer generasi ketiga menggunakan chip-chip. Lalu, ada juga komputer generasi keempat yang dimulai pada tahun 1970 sampai 1980. Ditemukannya integrated circuit selanjutnya membuat arah pengembangan komputer menjadi semakin jelas. Inovasi yang hadir di masa komputer generasi keempat yakni Large Scale Interactive LSI. LSI merupakan gabungan atau hasil penyatuan dari ribuan IC pada suatu kepingan atau chip. Pada tahun 1980-an bahkan muncul Very Large Scale Integration yang memuat ribuan komponen dalam satu chip tunggal. Selanjutnya, teknologi yang ditemukan di masa komputer generasi keempat ini dikenal dengan mikroprosesor. Mikroprosesor pertama adalah Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 dan digunakan untuk kalkulator. Awalnya, IC dibuat agar diperuntukkan untuk mengerjakan tugas yang spesifik. Namun, dengan kehadirannya mikroprosesor selanjutnya dapat dikembangkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diharapkan. Nah, ada beberapa contoh dari komputer generasi keempat. Salah satunya adalah personal komputer atau PC yang diperkenalkan oleh IBM di tahun 1981. Contoh lainnya meliputi IBM PC 486, Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, AMD K6, dan AMD Katon. Ada ciri-cirinya, mulai dikembangkan komputer yang memanfaatkan mikroprosesor dengan General Purpose Microprocessor yang dikembangkan oleh Intel 8080. Yang kedua, komputer generasi keempat mulai menggunakan LSI, Large Scale Integration, yang merupakan gabungan atau penyatuan ribuan IC yang dimasukkan dengan cara dipadatkan dalam sebuah chip. Yang ketiga, pada generasi keempat ini, hampir sebagian besar komputer sudah menggunakan sistem operasi dengan konsep Graphical User Interface atau disebut GUI. Contohnya ialah sistem operasi Microsoft Windows yang dibuat oleh Microsoft Word. Dan yang terakhir, ada komputer generasi kelima atau bisa disebut komputer generasi sekarang. Nah, komputer generasi kelima digadang-gadang sebagai komputer generasi masa depan karena diperuntukkan bagi masa depan. Membuat komputer generasi 5 ini masih dalam tahap perancangan. Komputer generasi kelima diharapkan terwujud dalam bentuk komputer yang bisa menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari komputer generasi kelima. Contoh imajinatif dari komputer generasi kelima ialah dengan adanya kelengkapan kecerdasan buatan atau disebut AI. Kelengkapan kecerdasan buatan ini diharapkan membuat komputer dapat melakukan percakapan dengan manusia menggunakan input visual dan belajar dari pengalaman pribadi. Jepang menjadi contoh negara yang gencar dan memperkenalkan diri untuk menyosialisasikan jargon dan proyek rancangan komputer generasi kelima. Lembaga yang menaunginya ialah ICOT. Keberhasilan proyek rancangan komputer generasi kelima akan mampu membawa perubahan baru terhadap paradigma di bidang komputerisasi dunia. Beberapa ciri utama yang menjadi karakteristik dari komputer generasi kelima antara lain yaitu 1. Didirikannya ICOT, Institute for New Computer Technology, di Jepang yang dimaksudkan untuk mengembangkan komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ini dirancang agar menghasilkan komputer yang powerful dan intelijen. Dan yang kedua, yang terakhir, komputer generasi kelima mulai menggunakan unsur AI. Unsur ini membuat komputer punya karakteristik serupa manusia dan menggunakan bahasa sehari-hari. Mungkin segitu saja presentasi dari saya tentang sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama sampai sekarang. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.